Baik, jemaah sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa bermajlis kembali di tempat yang Allah muliakan, dan insyaallah pada pembahasan sekarang kita akan melanjutkan ke bab bencana ya, masih bab bencana, tinggal 2 hadis lagi. Kemudian nanti dilanjutkan ke bab izalah an-najasah. Dan tidak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki halaman ke-14 dan 15 ya. Tidak terasa juga kita sekarang jemaah sekalian berada di bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, yang Allah sucikan, yaitu bulan Zulqa'dah. Nah, ya. Itu salah satu bulan-bulan haram yang Allah haramkan. Allah haramkan untuk berbuat zalim, Allah haramkan untuk kemaksiatan dan lain-lain. Bulan haram ada berapa jemaah sekalian? Ada 4, Masya Allah, barakallahu fikum. Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Masya Allah. Sebentar lagi bulan haji ya. Semoga jemaah haji yang sudah berada di Mekah dan Madinah, Allah lancarkan semuanya hingga hajinya haji yang mabrur. Dan tidak terasa juga jemaah sekalian bahwasanya kita sekarang 2 bulan setelah bulan Ramadan ya. Apakah di antara kita ada yang masih berdoa amalannya diterima atau tidak bulan Ramadan yang lalu, atau malah kita lupakan bulan Ramadan itu ya. Mungkin kita terlalu pede ya. Padahal para sahabat dulu 6 bulan setelah bulan Ramadan berdoa ya untuk amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin kita lupa ya. Atau kepedean ya, mungkin kita sudah insya Allah diterima oleh Allah ya. Padahal para sahabat 6 bulan setelah Ramadan selalu berdoa amalannya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka diingatkan kembali di sini supaya kita juga mengikuti para sahabat, para salafus saleh, untuk terus berdoa bahwa amalan kita di bulan Ramadan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, amalan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, silahkan dibuka halaman 14 ya. Karena di pertemuan sebelumnya halaman 14 ini belum selesai tentang faidahnya. Maka alangkah baiknya juga kita mengulang sedikit atau banyak ya, karena ini hadisnya panjang juga. Dan jika dilewatkan sayang kalau dilewatkan. Karena hadis yang banyak ini juga banyak mengandung beberapa hukum-hukum fikih dan bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya di dalam hadis tersebut ya. Taib, ana bacakan ya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin muttafaqun alaih fi hadis tawil ya. Di sini disebutkan hadisnya panjang. Bahkan hadisnya bisa nyampai 1 lembar, berarti 2 halaman ya. Hadisnya panjang. Tetapi Ibnu Hajar ini meringkasnya sengaja ini karena yang berkaitan dengan bejana yaitu mazadahnya ya. Mazadah itu tempat yang tidak terlalu besar dan tidak kecil, yang biasanya terbuat dari kulit hewan. Itu biasanya dicantolkan di
binatang atau di sampingnya. Ya. Dan pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu dari mazadah, dari tempat air atau dari bejana seorang perempuan musyrik. Dan ini menandakan bahwa berwudu itu boleh dari bejana orang-orang musyrik. Dan berwudu juga boleh dari bejana atau wadah yang terbuat dari kulit hewan yang telah mati. Hewan apa saja? Karena di sini tidak disebutkan apakah orang muslim itu menggunakan kulitnya dari kulit keledai atau kulit kambing, kulit sapi atau tidak. Maka di sini secara umum ini diperbolehkan. Adapun jemaah sekalian, hadis yang tawil ini ya, pada zaman dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, dan ini diceritakan oleh Imran bin Husain. Suatu saat beliau bersafar dengan para sahabatnya. Ketika bersafar itu beliau kelelahan di tengah pasir, padang pasir. Karena zaman dahulu tidak ada rest area, ya. Tidak kayak sekarang. Kalau kelelahan bisa ke rest area, banyak makanan, banyak minuman. Kalau zaman dulu ya seadanya istirahat. Saking capeknya Rasulullah bersama para sahabatnya dalam perjalanan itu, maka tidurlah Rasulullah bersama para sahabatnya. Tidur hingga lelap, hingga dibangunkan oleh teriknya matahari. Dan ada sahabat yang mengatakan bahwa itulah tidur terindah dalam safar waktu itu katanya. Karena saking lelapnya. Saking lelapnya, saking capeknya perjalanan hingga dibangunkan oleh teriknya matahari. Berarti di sini apa jemaah sekalian? Bahwa Rasulullah bersama para sahabatnya pernah kesiangan, ya. Hingga sampai teriknya matahari. Ya teriknya matahari mungkin sekitar jam 6:30 atau jam 7 atau bisa jam 8-an ya. Tetapi meskipun pada waktu itu semuanya kesiangan ya. Dikatakan dalam sebuah hadis itu bahwasanya yang salah satu yang bangun duluan yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tidak berani membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa Umar bin Khattab membangunkan Nabi? Umar bin Khattab membangunkan Nabi dengan takbir. Ini cerdas ya Umar bin Khattab. Tidak berani menyentuh Nabi bangun, enggak ya. Tetapi dengan teriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga Nabi pun dan para sahabat terbangun ketika Umar bin Khattab membacakan takbir. Tetapi ketika Rasulullah SAW terbangun, Rasulullah SAW tidak menegur para sahabat, tidak menyalahkan yang lainnya, tetapi tetap dengan keadaan tenangnya. Bahkan Rasulullah ketika melihat para sahabatnya kayak yang bingung, ini sudah ada terik matahari, Rasulullah malah menyuruh pergilah dan tidak mengapa. Lalu pergilah dari tempat itu semuanya, kemudian berpindah tempat dan sholat subuh di tempat yang lainnya. Dan ini dikatakan oleh para ulama, ijtihad ulama, kenapa Nabi SAW tidak langsung sholat di tempat yang tadi ketiduran? Karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena bisa jadi tempat itu pernah penuh dengan syaitan. Jadi Nabi SAW menghindari tempat keburukan-keburukan syaitan itu. Sehingga Nabi menyuruh para sahabatnya dan beliau sendiri untuk sholat yang lebih aman, lebih bersih. Ya. Dikatakan juga bahwa tempat itu agak kotor. Jadi Nabi juga malah berpindah tempat sholat subuhnya. Kemudian setelah sholat subuh, beliau melanjutkan perjalanannya dengan para sahabat. Dan di tengah perjalanan,
ada beberapa sahabat yang mengadukan bahwa sahabat itu kehausan. Jadi perbekalan minumnya habis. Perbekalan untuk wudu juga untuk sholat siang habis. Lalu mengadulah para sahabat itu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi, ini persediaan kita sudah habis. Kami juga sudah haus. Lalu Nabi mengutus ke dua orang sahabat. Salah satunya tidak disebutkan yang jelas, namun yang jelas disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mencari air. Lalu Ali bin Abi Thalib mencari air sebagaimana diutus oleh Nabi untuk mencari air untuk meredakan rasa dahaga para sahabat yang lainnya. Dan Ali bin Abi Thalib ketika mencari air ketemulah seorang perempuan musyrikah ini. Ketemu seorang perempuan musyrikah ini, kemudian Ali bin Abi Thalib berdialog dengan perempuan musyrikah ini. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita berdialog atau bertatap muka atau berbicara dengan lawan jenis, baik itu perempuan muslim atau non muslim, itu dibolehkan selagi ada hajat, selagi ada kebutuhan. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lainnya berbicara dengan perempuan musyrikah itu. Lalu dibawalah setelah dilobi oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana perempuan musyrikah ini dia dalam hewannya, dalam tunggangannya ada dua mazadah. Mazadah tadi yang berisi air. Lalu dilobi, kemudian mau si perempuan itu untuk dilobi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, perempuan itu mau diajak hingga ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan keadaan para sahabatnya hingga akhirnya Nabi meminta dari si perempuan itu air yang ada di mazadahnya, yang ada di tempat bejana tersebut. Padahal jamaah sekalian, bejana tersebut tidak terlalu besar bejananya. Sedangkan para sahabat itu sangat banyak jumlahnya. Lalu dari bejana tersebut dibolongilah beberapa bolongan yang kemudian Nabi memanggil para sahabatnya untuk minum dari bejana tersebut. Singkat cerita, para sahabat telah minum dari bejana tersebut. Kemudian unta-unta Nabi, unta para sahabat juga minum dari air tersebut. Tetapi jamaah sekalian, yang terjadi di bejana tersebut, airnya malah bertambah, tidak berkurang. Dan itu disaksikan oleh si perempuan musyrikah tersebut. Disaksikan juga oleh para sahabat. Dan inilah yang menunjukkan bahwa mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi berkata, wahai perempuan musyrikah, saya tidak meminta air darimu, tetapi saya meminta air dari Allah yang lewat darimu. Kurang lebih demikian ya. Lalu setelah itu si perempuan musyrikah ini merasa takjub, dan kemudian perempuan musyrikah ini mengabarkan kepada kaumnya, saya tadi ketemu Rasulullah, ketemu dengan para sahabatnya, kemudian diminta air, tetapi airnya malah bertambah. Dan tidak hanya itu, sebelum perempuan pergi, Rasulullah SAW memanggil para sahabat. Para sahabat, ijma'u min ta'amikum min tamar wa zabib wa ghairu dzalik. Kumpulkan apa yang ada makanan dalam dirimu. Maka dikumpulkanlah makanan-makanan kurma, kemudian yogurt dan lain sebagainya.
untuk dikasihkan kepada perempuan musyrikah itu. Dan inilah jemaah sekalian bahwa Rasulullah SAW tidak hanya meminta tetapi beliau juga mengasih, ya, berbalas budi kepada kebaikan si musyrikah itu, bahkan lebih besar balas budinya, ya. Si air yang ada di mazada itu bertambah dan dikasih oleh Nabi SAW berbagai makanan, ya. Kemudian perempuan itu mengabarkan kepada kaumnya dan dikisahkan perempuan itu masuk Islam bersama kaumnya, ya. Inilah salah satu perjalanan atau kisah singkat yang bisa disimpulkan dari hadis yang tawil tersebut, ya. Kemudian jamaah sekalian, kita sekarang masuk ke halaman 15, ya. Halaman 15, ya, ini juga masih tentang bejana, ya. Saya bacakan, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak juga meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW, dan beliau dikenal dengan khadim Rasulullah SAW hingga 10 tahun lamanya. Dan perkataan beliau yang cukup dikenal juga bahwasanya ketika beliau menjadi pembantu Rasulullah, beliau tidak pernah dibentak atau dimarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu adab dari Rasulullah SAW, panutan dari Rasulullah SAW yang kita perlu mencontohnya. Ya, jika kita sebagai atasan, sebagai majikan, maka jika ada pembantu kita yang salah atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka jangan langsung membentaknya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah membentaknya kepada pembantunya. Ya. Dan Anas bin Malik juga dikatakan bahwasanya beliau termasuk yang paling banyak anaknya juga, hingga dikatakan 90 sampai 100 anak. Tentunya ini bukan dari satu istri, ya. Dan dikatakan juga bahwasanya beliau yang termasuk akhir mautan minas sahabah, ya. Sahabat yang paling akhir maut meninggalnya, wafatnya, ya, sekitar 95 atau lebih, ya, 95 Hijriyah beliau wafat. Taib anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu pecah, ya. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Lalu beliau menjadikan sambungan dari pecahan ini dari perak, ya. Nah, ini gimana hukumnya jemaah? Padahal kita sebelumnya bahwasanya bejana atau wadah, baik itu gelas atau piring, itu diharamkan untuk dipakai jika bejana itu, jika gelas itu terbuat dari perak dan emas. Tapi ini Rasulullah SAW justru menggunakan perak dalam gelasnya, ya. Ini tidak mengapa, karena di gelas ini aslinya bukan perak, ini hanya tambalan saja, ya. Ini hanya tambalan sedikit saja, ya. Karena itu tidak mengapa. Lalu bagaimana? Apakah boleh juga dengan emas tambalannya? Tidak, ya. Para ulama tidak bisa mengkiaskan antara perak dan emas, ya. Karena asalnya hukum memakai bejana terbuat dari perak dan emas itu haram untuk dimakan atau untuk minum, ya. Tetapi ini karena Rasulullah SAW kebutuhan saja, dan ini dalilnya khusus perak. Adapun juga perak ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan emas, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perak. Maka tidak bisa dikiaskan antara emas dan
perak. Jadi jika kita punya gelas atau piring yang pecah, kemudian di rumah kita ada emas dan perak, maka kita menambalnya cukup dengan perak. Ya. Tapi juga mahal itu. Biasanya kita pakai lem aja ya cukup. Ya. Tapi jangan pakai emas, karena ini hadisnya khusus perak. Ya. Dan ini juga jamaah sekalian, bahwasanya faedah dari ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW orang yang sangat qanaah. Beliau tidak langsung membuang gelas yang pecah itu, tetapi mencoba memperbaikinya, menambalnya sendiri dengan yang ada, dengan perak yang ada. Ini juga menandakan bahwasanya beliau tidak boros, sederhana. Padahal beliau mampu membeli lagi gelas yang baru, ya. Tetapi beliau malah menambalnya dengan perak. Ya. Jadi kita bisa mencontoh Rasulullah SAW jika ada suatu barang yang rusak atau yang pecah, maka coba dahulu kita menambalnya sendiri, dilem atau ditambal atau yang lainnya. Tidak mesti langsung beli, ya, sebagaimana Rasulullah SAW beliau menambalnya sendiri, ya. Dan ini juga jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya tempat atau wadah makan atau minum yang ada campuran peraknya ini dibolehkan, ya. Tetapi jika tempat itu murni perak 100%, tidak ada tambalannya, maka diharamkan. Tetapi jika hanya ada tambalan dari perak saja, maka ini diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW beliau melakukannya. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, sekarang kita ke bab baru, yaitu bab izalatin najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan. Nah, di buku kayaknya salah, ini ada typo. Ada typo, ya, menerangkan. Harusnya izalah. Azala yazulu. Izalah itu menghilangkan, menghapus, ya. Kalau di sini bab menerangkan najis dan penjelasannya. Harusnya bab menghilangkan najis dan penjelasannya, ya. Jamaah sekalian, di bab-bab sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau membahas bab air. Bahkan ini juga termasuk dalam bab air atau kitab yang berkaitan tentang air. Lalu beliau sekarang berpindah ke izalah an-najasah. Ini menunjukkan bahwasanya atau kaitannya dengan bab air yang dahulu kita bahas. Jika ada najis, maka dasar utama untuk menghilangkan najis itu adalah air, ya. Maka ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya, ya. Kita menghilangkan najis, dasar utamanya biasanya pakai air, ya. Lalu apa yang dinamakan dengan najis, ya? Najis itu suatu kotoran, ya, yang bisa menghalangi sholat, ya. Suatu kotoran yang mana kotoran itu bisa menghalangi dari sahnya sholat. Itu najis secara simpelnya, ya. Dan bab ini yaitu untuk menghilangkan najis, bukan menghilangkan najis hakikatnya, tetapi menghilangkan najis dari tempatnya atau dari benda lain. Misal daging babi itu najis. Nah, bab ini bukan menghilangkan najisnya daging babi, tetap daging babi itu najis, tidak bisa dihilangkan kenajisannya. Kecuali kalau dipindahkan daging babinya, maka tempat itu jadi suci. Nah, itu yang dimaksud dengan bab izalatun najasah di bab
bab ini ya. Baik, di bab ini juga jamaah sekalian, karena tadi ada kaitannya dengan air, maka air yang terkena najis itu bisa dihilangkan najisnya. Dengan berapa? Dengan 3 cara. Ya. Air yang terkena najis itu bisa dihilangkan najisnya dengan 3 cara. Cara yang pertama, jika air yang terkena najis itu sudah berubah warna, bau atau rasanya, maka itu bisa hilang. Baik itu dihilangkan oleh perbuatan manusia ataupun oleh waktu, oleh lamanya waktu. Ya. Jadi jika ada air yang mana airnya itu sudah berubah warna, rasa dan baunya, kemudian dihilangkan oleh kita sehingga rasa, bau dan warnanya hilang, maka air itu menjadi suci kembali. Itu salah satu cara untuk mensucikan air yang terkena najis. Cara yang kedua, untuk mensucikan air yang terkena najis, maka kita perlu menambah air tersebut. Misal jika ada air 1 gelas terkena kotoran kucing, maka air itu menjadi najis. Ya, kalau 1 gelas, insya Allah berubah warna, bau dan rasanya. Jika ingin air ini suci, maka ditambah air. Ditambah airnya apa? Lebih dari 2 kula. Maka air itu menjadi suci karena ditambah air. Misalnya kita gelas, satu gelas najis, kemudian dicampur dengan air kolam. Nah, air kolam itu tidak jadi najis karena air kolam itu banyak. Yang ditambah meskipun dicampur air najis sedikit, yang segelas, maka itu jadi suci airnya. Jadi yang kedua ditambah air. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, untuk menghilangkan air yang terkena najis itu hanya diambil yang terkena najisnya saja. Misal jika kita punya kolam, di kolam ini kan besar kolamnya, kemudian tiba-tiba ada tikus ke kolam itu, dan tikusnya tidak bisa keluar lagi, tidak bisa loncat lagi. Ya. Lama kelamaan tikus itu mati di sana di kolam. Akhirnya tikus itu menjadi bangkai, tapi dia hanya di pojoknya saja. Ya, kolamnya segi 4 misalnya. Kolamnya segi 4. Nah, tikusnya hanya di pojoknya saja. Kemudian berubahlah yang di pojoknya ini, rasa, warna, baunya. Tapi hanya di bagian pojoknya saja. Maka kita hanya perlu mengangkat bagian yang ini saja. Ya. Maka bagian yang lainnya tetap suci. Itu salah satu cara untuk menghilangkan air yang terkena najis. Ya. Baik, kita masuk ke hadis ini jamaah sekalian. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khalla. Qala la, akhrajahu Muslim. Hadis ini juga jamaah sekalian diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'il ini fi'il majhul. Kalau dalam mustalah hadis ini su'ila ini mubham, orangnya tidak diketahui siapa yang bertanya. Tapi yang pasti orangnya ini pasti sejaman dengan Rasulullah. Ya. Bahwasanya ketika itu Rasul ditanya oleh seseorang. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya itu. Tidak penting kita mengetahui siapa orangnya itu. Tetapi yang terpenting
dalam ini, yaitu jawabannya, hukum atau dalam hadisnya ini. Ya, meskipun orangnya tidak tahu siapa yang nanya, itu kurang penting, kita harus mengetahui siapanya. Jadi tidak mesti ini siapa nih orangnya nih, kita carilah orangnya. Kalau ketemu orangnya juga tidak merubah suatu hukum ya. Jadi ini gak apa-apa meskipun orangnya tidak diketahui siapa yang nanyanya ya, tetapi yang pentingnya itu kandungan dalam hadis ini ya, hukum dalam hadis ini. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya anil khamri tuttakhudhu khalla ya. Pernah ditanya tentang khamr yang dijadikan cuka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Maka Rasulullah SAW menjawab tidak boleh ya. Jadi khamr yang dijadikan cuka itu tidak boleh. Pertanyaannya jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan khamr? Arak ya, taib. Masya Allah. Kullu khamrin muskir. Nah, setiap khamr itu yang bisa memabukkan. Ya. Wa kullu khamirul aql. Gitu. Wa kullu khamirul aql. Dan khamr itu biasanya menutup akal. Ya. Menutup akal sehingga mabuk. Ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan, khamr, baik itu terbuat dari anggur atau kurma atau apel atau yang lain sebagainya, jika itu dia memabukkan, maka itu disebut khamr. Ya. Jadi intinya jika dia memabukkan. Pertanyaannya jamaah sekalian, apa hukum khamr? Jelas hukumnya haram ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Hukumnya haram dan ini ijma ulama. Baik itu dalam Quran, dalam As-Sunnah jelas dalilnya yang mengharamkan khamr ya. Dikatakan di sebuah hadis juga ya ikhwah, bahwasanya khamr itu ummul khaba'is. Ummul khaba'is apa? Ibu dari segala kejelekan. Subhanallah, luar biasa ya, khamr ini ibu dari segala kejelekan. Dan ini terbukti jamaah sekalian ya. Banyak kasus-kasus dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram ya, bahwasanya di sebuah daerah ada yang meminum khamr. Anaknya meminum khamr, kemudian dia mabuk. Ketika dia mabuk, dia pulang ke rumahnya, kemudian menemui ibunya. Tidak sadar dia bahwa yang ditemui adalah ibunya. Kemudian dia mengancam ibunya untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ibunya diancam, lalu ketakutanlah ibunya. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Kemudian terjadilah perzinahan antara anak dan ibu. Di kemudian harinya ibunya stres bahwa anaknya menodai ibunya. Akhirnya ibunya bunuh diri. Itu kerusakan khamr jamaah sekalian. Dan khamr ini juga merusak maqasid syariah. 5 maqasid syariah. Yang pertama, hifdzu al-aql. Bahwasanya khamr ini jelas-jelas merusak akal. Padahal akal ini yang membedakan kita manusia dengan hewan binatang. Tetapi kalau kita sudah minum khamr, maka akal kita tertutup, rusak. Tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Kemudian juga hifdzu al-mal. Maqasid syariah yang kedua, hifdzul mal. Jika mereka meminum khamr, mereka itu kan beli khamrnya, tidak murah, maka ini juga pemborosan, hifdzul mal. Kemudian hifdzun nafas. Yang tadi itu kisah yang tadi, hifdzu an-nafas. Setelah minum khamr biasanya juga badannya
kurang sehat atau pikirannya tidak sehat hingga dia zina kemudian bisa membunuh yang lainnya. Dan di surat Al-Isra jamaah sekalian ya, jika khamr itu ada kaitannya dengan zina, maka zina ini erat kaitannya dengan pembunuhan. Erat kaitannya dengan pembunuhan. Sehingga di surat Al-Isra itu, ana lupa ayatnya ya, di antara surat zina wala taqrabu zina, itu di atasnya wala taqtulu auladakum. Kemudian di bawahnya wala taqrabu zina wala taqtulun nafsal lati. Itu erat kaitannya dengan pembunuhan. Biasanya ketika orang berzina maka erat pembunuhan. Kenapa? Karena anaknya nanti juga bisa dibunuh ketika lahir, ketika mengandung. Ya. Kemudian juga ya, jamaah sekalian, bahaya khamr juga tidak hanya merusak hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzun nafas, hifdzun nasab, hifdzun nasl. Bisa merusak keturunan. Ya. Orang yang suka meminum khamr biasanya dalam pencernaannya atau organ reproduksinya itu kurang sehat sehingga dia bisa menimbulkan mandul. Maka itu juga dampak kerusakan dari khamr ya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik jemaah sekalian, lalu sekarang juga ada pertanyaan ya. Apakah khamr ini najis atau tidak? Najis. Taib. Ini menjadi perdebatan di antara kalangan ulama. Barakallahu fikum ya. Bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwa khamr ini najis ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa khamr ini najis. Ulama madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi mengatakan bahwa khamr itu najis. Dan sebelum ini ya ikhwah ada kaidah. La yalzam muharramun yakunu najasan. Walakin yalzam najasan yakunu muharraman. Jadi intinya yang haram itu tidak mesti najis. Tetapi yang najis pasti haram. Ya. Yang haram itu tidak mesti najis. Tetapi yang najis pasti haram. Contohnya apa ya ikhwah? Yang haram tidak mesti najis. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan yang haram tidak mesti najis? Apa? Oh baru. Itu nanti ada perbedaan lagi Pak. Ini yang haram ya bagus itu juga. Parfum yang mengandung alkohol nanti ada perbedaan lagi. Ini yang haram tapi belum tentu najis. Contohnya tadi perak dan emas yang untuk makan dan minum. Itu haram kita gunakan. Tapi apakah najis? Tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Sutra bagi laki-laki. Itu haram digunakan. Tetapi apakah najis? Tidak, tidak najis. Kemudian setelah itu ada lagi yang bisa mencontohkan yang haram tidak mesti najis. Juga emas bagi laki-laki. Emas itu haram tapi tidak najis jika digunakan untuk perhiasan laki-laki. Ya. Jadi yang haram itu belum tentu najis, tapi yang najis pasti haram. Contoh yang najis pasti haram apa? Daging babi itu najis dan haram dimakan. Kemudian bangkai, kotoran, terus air kencing itu najis dan haram dimakan. Ya, jadi ini kaidah perlu dihafal. Tidak semua yang haram itu najis, tetapi yang najis pasti haram. Nah, apakah khamr ini najis atau haram? Atau tidak ya, najis atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Baik, karena adzan di jeda dulu barakallahu fiik.
Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan sebentar untuk menghabiskan hadis pertama ini ya. Kita barusan membahas tentang hukum khamr. Apakah khamr ini termasuk najis atau tidak ya? Ada dua pendapat ya ikhwah yang menjelaskan tentang hukum khamr ini. Pendapat yang pertama itu jumhur ulama bahwasanya khamr itu termasuk barang yang najis. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 90 ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Bahwasanya atau sesungguhnya khamr itu, kemudian maisir perjudian, wal ansab berkurban untuk selain Allah, wal azlam undian panahan itu termasuk rijsun. Nah, kalimat rijsun ini ditafsirkan najis oleh para ulama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang keduanya bahwasanya khamr itu karena tadi ada kalimat rijsun dikiaskan dengan surat Al-An'am. Karena di surat Al-An'am itu babi itu rijsun juga. Waluhumul khinzir fa innahu rijsun. Ya. Maka dikiaskan. Jadi khamr itu dikiaskan ke ayat surat Al-An'am yang mana menjelaskan tentang nabi rijsun juga. Kemudian dalil yang selanjutnya bahwasanya ketika Rasulullah SAW melarang khamr kepada para sahabatnya, langsung ditumpahkan di jalanan. Ini menandakan bahwa khamr itu najis. Rasulullah tidak simpan saja khamrnya, jangan, tapi harus langsung dibuang. Itu menandakan bahwa khamr itu najis. Nah, ini salah satu dalil dari yang menajiskan khamr. Dan di ayat yang tadi di Al-Maidah juga di belakangnya fajtanibuhu itu dikatakan jauhilah. Dan ini keras ya. Maka jauhilah, mendekat saja tidak boleh. Jadi maka dijauhilah. Itu juga yang menjadikan dalil bahwasanya khamr ini najis. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah khamr sama dengan alkohol? Yang mana alkohol itu bisa dicampur dengan parfum, kata Pak Komandan ya. Sedangkan khamr itu sedikit atau banyak juga itu diharamkan. Nah, itu bagaimana, ini juga menjadi perdebatan. Jika khamr menurut jumhur ulama najis, maka parfum yang dicampur dengan khamr atau alkohol atau sejenisnya yang bisa memabukkan itu najis juga parfumnya. Terus kemudian dipakai sholat lagi ya. Terus pedagangnya apakah halal atau haram uangnya? Itu juga bisa haram. Itu jika menurut pendapat ini. Ada juga yang membedakan bahwa khamr itu beda dengan alkohol ya. Kalau khamr itu tujuannya emang untuk bersenang-senang, untuk menghilangkan pikiran, untuk kelezatan. Sedangkan alkohol itu beda dengan khamr. Alkohol itu tujuannya bukan hanya itu. Misalnya untuk bius, alkohol pakai etanol, itu bukan khamr. Untuk obat, maka itu tidak disebut dengan khamr. Ya. Pendapat yang kedua jemaah sekalian yang mengatakan bahwasanya khamr itu suci, tidak najis. Dan ini pendapatnya ulama-ulama kontemporer. Juga didukung dengan ulama para Imam Malik. Misalnya ada Ar-Rabi'ah, ada Imam Al-Laits, ada Asy-Syaukani, As-San'ani, kemudian juga di madhab Hanbali ada Imam Ibnu Taimiyah. Beliau lebih condong ke khamr itu tidak najis, suci. Kemudian juga Syekh Utsaimin dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram, beliau mengatakan bahwa khamr itu suci. Dalilnya apa?
Dalilnya itu tadi di surat Al-Maidah, bahwasanya beliau beranggapan rijsun itu bukan fisiknya khamr, tetapi maknanya. Rijsun itu maknanya kotor. Rijsun itu maknanya kotor atau jorok. Dan di surat Al-Maidah itu, jamaah sekalian, khamr itu dibandingkan atau sejajar atau sederajat dengan al-maisir. Maisir itu najis atau enggak? Barangnya tidak najis. Misalnya judi dengan menggunakan kartu. Apakah kartunya najis? Tidak. Tetapi haram ya. Sama kayak khamr. Kemudian juga ansab. Apakah ansab itu najis barangnya? Tidak. Kemudian juga azlam, panah memanah untuk mengadu nasib. Apakah panah tersebut najis? Tidak. Jadi khamr juga tidak, karena dia sejajar dengan yang tidak najis. Maka rijsun di sini hanya sifatnya saja, kotor, perbuatan yang keji, bukan fisiknya yang najis. Kemudian dalil yang kedua, bahwasanya khamr itu suci. Ketika itu Rasulullah SAW melarang para sahabatnya mengharamkan khamr, kemudian para sahabatnya menumpahkan khamr itu di jalanan. Dan Rasulullah SAW tidak bilang bersihkan jalanan itu dari khamr, sucikan jalanan itu dari khamr. Itu menandakan bahwa khamr itu tidak najis. Karena meskipun jalanan itu banyak khamrnya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, tidak ada dalil yang sharih, dalil yang jelas yang mengatakan khamr itu najis. Jadi tidak ada dalam hadis, misalnya ketika para sahabat ada khamr di tempatnya, kemudian tempatnya itu suruh cuci dari khamr itu. Tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Nah, kita jemaah sekalian mau ngambil pendapat yang mana ini? Wallahu alam bissawab ya. Namun ana pribadi lebih memilih ke pendapat Syekh Utsaimin. Meskipun ini menyelisihi jumhur ulama ya, meskipun Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan khamr itu najis ya. Tapi wallahu alam bissawab, yang mana yang benar. Namun ana pribadi lebih condong ke pendapat ulama-ulama kontemporer yang menyatakan bahwa khamr itu tidak najis, suci. Haram iya, mutlak haram. Tadi ya, tidak semua yang haram itu najis, tetapi semua yang najis itu haram. Baik ikhwah, mungkin dicukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.